Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Pada malam yang penuh berkah ini yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam salat tarawih adalah Bapak Ustadz Wildan Kaisar LC. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk kami persilakan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam salat tarawih. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat sehat. Nikmat iman sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk memeluk agama Islam ini. Kemudian nikmat sehat sampai saat ini Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa beribadah, bisa menambah pahala kita di akhirat nanti. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Saya sering mengulang hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rata-rata umur umatku adalah 60 sampai 70. Wa aqallu man yajuzu dzalika. Dan hanya sedikit orang yang lebih dari 70. Berarti kalau 71, 72, 73 ke atas berarti itu bonus dari Allah karena dia orangnya baik. Dia sering bersilaturahmi. Dia sering bersedekah. Allah berikan umur yang panjang. Maka ikhwati fiddin, umat-umat terdahulu umurnya ada yang sampai 1000 tahun. Yaitu umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, pagi siang malam
mendakwahkan kaumnya karena umur beliau juga panjang. Tetapi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 dan 70. Bahkan ada yang belum sampai 60 sudah Allah tarik nyawanya. Baru 50 sudah Allah tarik. Maka dari itu umur adalah modal kita. Umur adalah modal kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada hal yang lebih indah daripada waktu-waktu kita yang kita hadapi sekarang ini. Waktu 5 menit ke depan kita bisa gunakan untuk berzikir. Kemudian sholat 5 waktu. Kemudian puasa Ramadan. Semuanya itu adalah waktu emas, waktu yang sangat berharga untuk kita. Maka ikhwatif din, sebelum kita bertemu dengan Allah Jalla wa'ala, kita harus punya investasi. Maka materi pada malam ini adalah bagaimana cara mencetak anak yang soleh. Maka perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu senantiasa orang tua mendoakan anaknya. Di antara doa yang sudah dicatat dalam Al-Qur'an adalah Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniailah aku anak yang soleh. Sehingga anak soleh ini adalah anak aset yang sangat mahal mendoakan kita ketika kita sudah wafat. Ternyata ketika kita sudah wafat itu, hadirin, siapapun itu kita, umur berapapun kita butuh dengan doa anak-anak kita. Kita butuh mereka mendoakan kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu doa mahal. Berapa banyak anak yang sukses meraih dunia, mereka mudah mencari uang gampang, mencari pekerjaan gampang, tetapi lupa mendoakan orang tuanya ketika sudah wafat. Maka sering-seringlah orang tua, bapak mendoakan kebaikan untuk anak. Rabbi habli minas. Kemudian Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Terus doa. Walaupun anaknya bandel, kalau orang tuanya sering mendoakan hal tersebut, pasti di ujung akhir hayatnya dia menjadi anak yang soleh karena berkat doa orang tuanya. Kemudian yang kedua, ketika seorang ingin menjadikan anak itu soleh, maka jadikanlah diri kita soleh. Diri kita dulu. Aslih nafsak yasluh lakan nasu. Perbaikilah dirimu sehingga orang lain pun bisa menjadi baik. Ketika bapak memerintahkan anak sholat, maka bapaknya juga harus sholat. Anaknya suruh ngaji nak. Bapaknya main HP misalkan. Harus uswah. Makanya Sayyid Al-Musayyib tabi'in pernah berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati li ajlika min ajlika. Aku ini menambah sholat sunnahku, menambah ibadah-ibadahku, aku makin rajin ibadah karena agar kamu mencontohi aku, biar anaknya mencontohi bapaknya. Makanya aku banyakin sholat aku banyakin sedekahku, puasaku, semuanya ibadah. Kualitas ibadah makin bagus. Sehingga anak melihat orang tuanya, Masya Allah. Apalagi yang saya hormati para orang tua sesepuh, contoh yang luar biasa, ke masjid semua, Masya Allah. Sehingga anak-anak di sini pada ngaji, sholat bareng berjamaah, ini adalah hal yang luar biasa. Pahala yang mengalir, jariah. Dia melihat bapaknya ke masjid ngikutin, jariah. Sampai dia wafat, pahalanya tidak akan berhenti. Sampai hari kiamat pun dia akan merasakan kenikmatan di kuburan. Betapa tenangnya di kuburan nanti. Karena anaknya,
karena pahala anaknya mengalir pula kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, didiklah anak untuk senantiasa pendidikan Islam. Yang awal itu pendidikan Islam, karena berhasilnya anak di akhirat karena menjaga 5 waktu sholatnya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil muttaqin. Perintahkanlah anakmu sholat, keluargamu sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar memerintahkannya. Nah, sholat, nah, ayo ke masjid sama ayah. Ngantuk-ngantuk, ayo. Karena ketika seorang memerintahkan keluarganya sholat, ternyata itu yang melancarkan rezekinya. Ketika seorang memerintahkan sholat, keluarganya, ternyata itu yang melancarkan rezekinya. Kata Allah apa? La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu, wahai manusia, tetapi aku yang memberikan kalian rezeki. Maka perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Baiklah hadirin rahimani wa rahimakumullah, 3 cara agar senantiasa anak kita, keturunan kita menjadi anak yang soleh. Yang pertama doa, yang kedua kita perbaiki diri kita, kemudian yang ketiga adalah didiklah anak dengan pendidikan Islam, sholat, tauhid, iman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ikhwati fiddin, tidak berlama-lama, saya diperintahkan untuk 10 menit saja. Sekarang sudah pas 10 menit. Barakallahu fikum, semoga amal ibadah kita diterima, kemudian pahala yang disempurnakan, dan kita dimasukkan surga Allah Jalla Jalaluhu. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.